Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Septiani Putri dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Widyatama. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum pertemuan 1 sampai pertemuan 7 pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia IT. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada Pondasi HRD dalam dunia terhubung. Yang kedua, tenaga kerja kompetitif dan KDN. Yang ketiga, transformasi HR digital atau IHR. Yang keempat, perubahan IT dan icebreak model. Yang kelima, People Centered Knowledge Management. Yang keenam, manajemen model intelektual. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu Pondasi HRD dalam dunia terhubung. Transformasi peran IT dan HRD menjadi strategi. Perkembangan teknologi informasi dan pengembangan sumber daya manusia telah mengalami transformasi besar dari peran pendukung menjadi bagian strategis dalam organisasi. Kedua bidang ini berkembang secara paralel dan saling memengaruhi, terutama dalam mendukung kinerja dan daya saing organisasi di era digital. IT kini tidak hanya digunakan untuk memperoleh data, tetapi juga alat utama dalam komunikasi, kolaborasi, dan juga pengambilan keputusan. Sementara itu, HRD berkembang dari sekedar pelatih teknis menjadi strategi peningkatan kompetensi yang menyeluruh bagi individu maupun organisasi. Dengan memahami hubungan dan perkembangan keduanya sejak awal tahun 1950-an hingga sekarang, organisasi dapat lebih siap dalam menyelaraskan strategi, teknologi, dan pengembangan SDM untuk menghadapi tantangan di masa depan. Nah, selanjutnya ada 5 tahapan perkembangan IT dan HRD dari tahun 1950 sampai sekarang. Tahapan awal pertama pada tahun 1951 sampai 1962. Tahap awal perkembangan IT, pengguna komputer besar, mainframe seperti Univers, pengguna bahasa pemrograman awal, Fortran, COBOL, dan BASIC. HRD-nya masih bersifat teknis dan terbatas. Pelatihan juga dianggap sebagai biaya dan belum terhubung dengan strategi organisasi. Tahapan kedua pada tahun 1963 sampai 1972, lingkungan teratur dan pengguna frustasi. IT komputer mini seperti IBM, sistem 360 mulai terjangkau dan fleksibel, namun permintaan aplikasi tinggi dan sulit dipenuhi. Pada HRD, munculnya istilah HRD berfokus pada pengembangan organisasi dan pelatihan manajerial, namun masih belum memiliki teknis stabil. Tahapan ketiga pada tahun 1975 sampai 1984, kompetisi desentralisasi. IT, munculnya komputer pribadi atau PC, pengembangan perangkat lunak dan ARPANET sebagai cikal bakal internet. HRD-nya mulai mengelola pelatihan yang berkaitan dengan teknologi mendukung kerja tim dan menjadi lebih terlibat dalam proses perubahan organisasi. Tahapan keempat pada tahun 1985 sampai 1995. IT sebagai kekuatan kompetitif. IT juga lahir LAN, WAN, silent server, dan internet publik. IT digunakan untuk keunggulan kompetitif. HRD-nya berfokus pada hasil dan dampak pelatihan. HRD menjadi lebih strategis, mendukung manajemen perubahan dan pelatihan berbasis hasil. Selanjutnya tahapan kelima atau tahapan terakhir pada tahun 1996 sampai sekarang, yaitu tahapan e-bisnis dan pelajaran fleksibel. IT-nya munculnya e-commerce, mobile, dan wireless. VDA, ERP, dan e-learning menjadi umum. IT mendukung bisnis kapan saja dan di mana saja. HRD-nya terintegrasi secara strategis, berfokus pada pembelajaran berkelanjutan, pengetahuan digital, dan pengembangan karyawan digital.
Nah, selanjutnya ada masa depan e-learning, knowledge management, dan virtual collaboration. Masa depan IT dan HRD. Yang pertama ada perpaduan fungsi HR dan HRD. Batas antara HR dan HRD akan semakin kabur. Keduanya akan bekerja sama untuk mendorong perubahan dan perkembangan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua ada e-learning semakin berkembang. Pembelajaran akan semakin fleksibel, interaktif, dan tersedia di mana saja. Akan ada perpaduan antara e-learning dan pelatihan tatap muka. Yang ketiga, manajemen pengetahuan, knowledge management. Organisasi akan berfokus pada penciptaan, penyimpanan, dan penyebaran pengetahuan sebagai aset utama. IT dan HRD menjadi pilar utamanya. Yang keempat, tenaga kerja di masa depan akan lebih terdidik, beragam, mandiri, fleksibel, dan terbiasa dengan teknologi. HRD harus menyesuaikan pendekatannya untuk memenuhi kebutuhan ini. Yang kelima, IT dan HRD sebagai keunggulan kompetitif, keduanya akan terus menjadi faktor kunci dalam menjaga kelangsungan dan keunggulan organisasi di pasar global. Yang keenam, ada kolaborasi dan komunikasi digital. Teknologi akan terus meningkatkan cara orang bekerja sama secara virtual dan global. HRD berperan penting dalam pembentukan kompetensi tim virtualnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas pertemuan 3, yaitu tentang tenaga kerja kompetitif dan KDM. Tantangan global, keterampilan tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri modern. Pertumbuhan lapangan kerja dan perubahan ekonomi global menuntut tenaga kerja yang lebih terampil. Tapi sayangnya tingkat pertumbuhan pekerja yang memenuhi kualifikasi belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan pekerjaan. Banyak pekerjaan yang baru muncul membutuhkan kemampuan berpikir kritis, kerja tim, serta penguasa teknologi yang belum dimiliki oleh sebagian besar tenaga kerja saat ini. Selanjutnya ada perubahan struktur pekerjaan menuntut keterampilan berbasis pengetahuan. Sebagian besar pekerjaan kini tidak lagi berfokus pada produksi barang, melainkan pada pengelolaan informasi dan pelayanan. Di AS, 80% pekerja berada pada sektor manufaktur. Dengan demikian, keterampilan yang dibutuhkan pun mengalami pergeseran ke arah keterampilan berbasis pengetahuan atau knowledge-based skill. Nah, tadi kan ada tantangan global, keterampilan tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri modern. Dan juga ada perubahan struktur pekerjaan menuntut keterampilan berbasis pengetahuan. Nah, di sini ada solusinya, yaitu Knowledge Development Network atau KDN. KDN adalah pendekatan kolaboratif lintas sektor, bisnis, pendidikan, pemerintahan, dan juga komunitas untuk mengembangkan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan ekonomi baru. Model ini terinspirasi dari manajemen rantai pasok, supply chain management, namun berfokus pada rantai pengetahuan. Tujuan KDN sendiri yaitu mengatasi hilangnya ketertarikan jangka panjang antara pekerja dan perusahaan, meningkatkan fleksibilitas pengetahuan dan pengembangan keterampilan, mendorong kerjasama antar lembaga untuk menghasilkan kompetensi yang relevan. Selanjutnya kita akan membahas pertemuan 4, yaitu tentang transformasi HR digital atau IHR. IHR, pemanfaatan internet untuk proses HR agar lebih efisien dan strategis. Transformasi HR melalui teknologi internet dikenal juga dengan istilah IHR atau Electronic Human Resource, adalah perubahan besar dalam cara kerja divisi HR dari yang awalnya bersifat administratif menjadi lebih strategis, efisien, dan berbasis teknologi. Tradisionalnya, HR lebih dikenal dengan pekerjaan administratif seperti mengurus gaji, cuti, rekrutmen manual, dan juga pencatatan data karyawan. Namun,
Dengan berkembangnya teknologi, terutama internet dan sistem berbasis web, peran ini mulai bergeser ke arah yang lebih strategis, yaitu ikut serta dalam perencanaan bisnis jangka panjang, membantu pemimpin dalam pengambilan keputusan berbasis data, dan juga membangun hubungan yang lebih baik antara perusahaan dan karyawannya. Fokus utamanya di sini ada dua, yaitu memberdayakan karyawan dan manajer. Kedua ada mengubah HRD menjadi konsultan strategis berbasis data. Nah, di sini ada tahapan-tahapan IHR. Yang pertama ada informasi, yang kedua ada otomatisasi, yang ketiga ada transformasi. Nah, tadi yang pertama ada informasi. Awalnya hanya menyampaikan informasi HR lewat situs atau internet. Sekarang berkembang ke konten personal, misalnya informasi tunjangan karyawan secara individu. Yang kedua ada otomatisasi. Karyawan bisa melakukan transaksi seperti ubah alamat, daftar asuransi secara online, sistem rekrutmen jadi otomatis, kompensasi dan evaluasi performa dilakukan lewat sistem. Yang ketiga yaitu transformasi atau IRM. Konsepnya seperti CRM tapi untuk karyawan, yaitu membangun hubungan jangka panjang antara karyawan dan juga perusahaan. Langkah-langkah implementasi IHR. Yang pertama, strategi dan rencana aksi. HR harus tahu bagaimana yang perlu diutamakan dahulu. Yang kedua ada with work fast. Tidak semua karyawan mempunyai akses internet. Solusinya PC bersama di kantor, program subsidi beli laptop, fokus dulu ke divisi yang sudah mempunyai akses. Yang ketiga ada portal. Buat satu pintu masuk ke semua layanan HR supaya tidak bingung dan lebih efisien. Yang keempat ada application. Ada HR application. Bisa menggunakan RIS yang sudah web based. Ada middleware penghubung RIS dan portal. Ada best-in-class apps untuk fungsi aplikasi, misalnya aplikasi khusus training. Yang kelima ada operasi dan layanan bisnis. Tentukan mau outsourcing atau kelola sendiri. Terus pastikan juga layanan lama disesuaikan dengan sistem baru yang disesuaikan saat sistem baru diluncurkan. Dilanjut ke pertemuan 5 yaitu tentang perubahan TI dan iceberg model. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana teknologi informasi atau TI berdampak pada organisasi, terutama jika dilihat dari sudut pandang sistem atau system thinking. Pendekatan yang digunakan adalah model iceberg dari Peterson. Model ini membantu kita bagaimana memahami bahwa perubahan yang tampak di permukaan seringkali dipengaruhi oleh hal-hal yang lebih dalam dan juga tersembunyi. Model iceberg ini menggambarkan bahwa dalam sebuah organisasi, apa yang kita lihat di permukaan seperti kejadian atau peristiwa sebenarnya hanya sebagian kecil dari masalah. Di bawah permukaan ada pola kejadian, struktur organisasi, dan yang paling dalam adalah pola pikir atau mental model. Event atau kejadian, misalnya kita baru saja implementasi sistem database. Ini yang paling langsung kelihatan, tapi biasanya hanya reaksi terhadap masalah. Yang kedua ada patterns atau pola. Kalau dilihat lebih dalam, ternyata setiap upgrade sistem selalu bikin karyawan kesulitan. Ini adalah pola yang berulang. Yang ketiga ada struktur. Nah, kenapa pola itu terjadi? Mungkin karena struktur organisasi yang nggak mendukung, kayak sistem insentif lama atau budaya kerja yang kaku. Yang terakhir ada mental model atau pola pikir. Yang paling dalam adalah asumsi atau keyakinan yang enggak disadari. Contohnya, anggapan bahwa informasi harus disimpan sendiri biar tetap dibutuhkan. Ini bisa jadi hambatan besar dalam berbagai pengetahuan. Dalam proses perubahan ini, HRD mempunyai peran penting. Yang pertama ada strategi partner, yaitu membantu manajemen memahami pola pikir dan sistem yang berlaku. Yang kedua, change agent, yaitu mendorong perubahan struktur, budaya, dan juga kebijakan organisasi. Yang ketiga, performance konsultan, menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah kerja. Dan yang terakhir, yang keempat ada
culture shaper, yaitu membantu membentuk cara berpikir dan menilai kerja yang baru agar organisasi bisa benar-benar bertransformasi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang keenam, yaitu tentang People-Centered Knowledge Management. Modul ini membahas tentang perubahan pendekatan dalam manajemen pengetahuan atau knowledge management. Dari yang sebelumnya berbasis teknologi menjadi lebih berpusat pada manusia atau disebut juga People-Centered atau KM. KM tradisional gagal karena hanya berfokus pada teknologi dan data. Sejak tahun 1990-an, banyak organisasi mencoba membangun KM dengan mengandalkan teknologi seperti database, search engine, atau sistem pendukung keputusan. Sayangnya, pendekatan ini seringkali gagal. Kenapa? Karena mereka terlalu berfokus pada alat dan melupakan unsur manusia. Padahal pengetahuan bukan hanya sekedar pada data, melainkan pengetahuan juga melekat pada orangnya, muncul dari pengalaman, interaksi, dan juga diskusinya. Pendekatan baru, People-Centered Knowledge Management. Solusinya adalah menggeser fokus dari sistem dan alat ke manusia dan relasinya. Pendekatan ini mendorong interaksi sosial, pembelajaran bersama, dan juga pertukaran pengalaman secara langsung. Pengembangan melalui komunitas opartik atau COP. Konsep utama dalam pendekatan ini adalah komunitas opartik, yaitu komunitas informal di tempat kerja, di mana karyawan yang mempunyai minat atau tantangan yang sama bisa saling berdiskusi, bertukar pengalaman, dan juga belajar bareng. Contohnya bukan forum formal, tetapi bisa berupa grup WhatsApp antar divisi, forum diskusi online atau ruang ngobrol tempat orang saling curhat soal pekerjaan dan solusi yang mereka temukan. Forum berbagi pengalaman dan pengetahuan antar karyawan. Ada 3 komponen utama yang membentuk aset pengetahuan organisasi. Yang pertama ada human capital, yaitu pengetahuan dan keterampilan individu. Yang kedua ada social capital, yaitu jaringan hubungan dan interaksi antar individu. Yang terakhir ada organizational capital, yaitu pengetahuan terdokumentasi. Ada 3, yaitu manual, SOP, dan database. Ketiga komponen ini harus terhubung melalui komunitas untuk menghasilkan pembelajaran yang hidup dan juga bermanfaat. HRD mendukung dengan menyediakan sistem pelatihan dan juga platform teknologi. Dalam pendekatan ini, HRD bukan cuma mengatur pelatihan, tetapi juga harus membangun platform diskusi online, melatih fasilitator komunitas, mengubah hasil diskusi menjadi paduan dan atau artikel, mengembangkan budaya berbagi, menyediakan pelatihan teknologi yang mudah diakses. HRD menjadi jembatan antara teknologi, pengetahuan, dan juga manusia. Kompetensi yang harus dibutuhkan HRD yang sudah dimiliki yaitu pemahaman teori, pembelajaran orang dewasa, bisa memfasilitasi diskusi dan juga storytelling. Yang terakhir, pemahaman pentingnya budaya berbagi. Yang perlu dikembangkannya keterampilan menggunakan teknologi kolaboratif dan juga membuat materi belajar digital, integrasi LMS dan sistem pengetahuan organisasi. Manajemen modal intelektual. Di era ekonomi berbasis pengetahuan ini, kekuatan utama organisasi bukan lagi terletak pada aset fisik seperti gedung atau mesin, tapi pada model intelektualnya, yaitu kumpulan pengetahuan, keterampilan, dan sistem yang dimiliki oleh organisasi dan orang-orang di dalamnya. Masalahnya, modal intelektual ini bersifat tidak wujud, sehingga pengelolaannya jauh lebih kompleks dibanding aset biasa. Banyak organisasi bahkan belum tahu bagaimana cara mengukurnya dengan tepat. Padahal ini penting untuk menilai apakah investasi di bidang SDM, inovasi, atau hubungan pelanggan memang berdampak nyata. 3 jenis model intelektual. Yang pertama ada human capital. Ini adalah model paling dasar, mencakup keterampilan, pengetahuan, komitmen, dan juga kepuasan kerja dari setiap karyawan. Karyawan yang terampil dan termotivasi adalah fondasi dari inovasi dan kinerja organisasi. Yang kedua, struktural capital. Ini adalah sistem, proses, teknologi,
dokumentasi, dan juga semua infrastruktur pendukung yang membantu pengetahuan individu bisa menyebar dan digunakan secara organisasi. Contohnya sistem pelaporan, prosedur kerja, platform IT, dan juga basis data. Yang terakhir ada customer capital, merujuk pada kekuatan dan kualitas hubungan organisasi dengan pelanggan, termasuk loyalitas, kepuasan pelanggan, dan juga kepercayaan mereka terhadap merek atau layanan kita. Ketiga model ini saling berkaitan dan saling memperkuat. Jika salah satunya lemah, maka nilai keseluruhan organisasinya juga ikut terdampak. Model ASTD adalah kerangka manajemen model intelektual. ASTD yaitu American Society for Training and Development, mengembangkan model manajemen model intelektual yang menggambarkan alur. Yang pertama, input, modal intelektual yang dimiliki SDM, sistem relasi pelanggan. Yang kedua ada proses, pengembangan, pelatihan, teknologi, dan juga budaya organisasi. Yang terakhir ada output, yaitu nilai tambahan, ekonomi, dan peningkatan kualitas model intelektual. Tantangannya yaitu belum banyak organisasi yang bisa mengukur ROI dari manajemen pengetahuan. PT Astra International Tbk merupakan contoh nyata perusahaan yang sukses mengintegrasikan HRD dan teknologi informasi secara strategis. Melalui sistem IHR, Astra mengelola proses rekrutmen, pelatihan, dan juga evaluasi karyawan secara digital. Dalam pengembangan pengetahuan, Astra menjalani kerjasama dengan institut pendidikan dan pemerintahan, serta menerapkan komunitas opartik lewat forum internal dan rotasi kerja. Pengelolaan modal intelektual juga dilakukan melalui Amdi dan Ali yang fokus pada pengembangan human capital, struktural capital, dan juga customer capital. Semua ini menunjukkan bahwa pendekatan HRD berbasis teknologi dan peningkatan daya saing berkelanjutan organisasi secara nyata. Kesimpulan materi dari pertemuan 1-7 menunjukkan bahwa transformasi di dunia kerja modern tidak bisa dipisahkan dari sinergi antara teknologi informasi dan pengembangan sumber daya manusia. HRD kini bukan hanya berfokus sebagai penyelenggara pelatih, melainkan menjadi bagian strategi dalam perencanaan bisnis, pengelolaan pengetahuan, dan juga perubahan organisasi. Di era digital, perusahaan dituntut untuk mampu mengintegrasikan teknologi dalam manajemen SDM, mendorong budaya belajar yang berkelanjutan, serta mengelola modal intelektual sebagai aset utama. Sebagai generasi muda dan calon profesional di bidang sistem informasi, kita tidak hanya dituntut untuk menguasai teknologi, tetapi juga memahami bagaimana teknologi tersebut digunakan untuk mendukung manusia dan organisasi secara utuh. Karena pada umumnya keberhasilan organisasi tidak hanya tergantung pada kecanggihan sistem, tetapi juga pada seberapa cerdas dan kolaborasi sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama.